Kali ini saya ingin bicara tentang permintaan berbagai teman, berbagai sahabat, dan berbagai kalangan yang seminggu, 2 minggu ini DM dan juga WA supaya saya ikut berbicara terkait dengan isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi ketika ada forum Purnawirawan Prajurit TNI beberapa waktu yang lalu secara resmi bersurat kepada pimpinan DPR, secara resmi bersurat kepada pimpinan MPR meminta supaya Gibran itu diberhentikan ataupun diganti posisinya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini tentu menjadi isu yang cukup liar dan menjadi isu yang sangat menarik diperguncingkan karena sampai detik ini isu pemakzulan terkait dengan posisi Wapres itu tentu menjadi isu liar dan tentu saja menjadi perdebatan yang tidak berkesudahan. Kalau kita membaca argumentasi secara umum dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, kenapa meminta Gibran itu untuk dimakzulkan ataupun diganti sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, secara garis besarnya memang didasarkan atas satu dugaan yang menurut Forum Purnawirawan itu proses pencalonan Gibran saat maju sebagai calon wakil presiden di 2024 itu dianggap cacat secara prosedur karena didasarkan atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 2023 yang saat itu dinilai cacat etika dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, Gibran dinilai tidak memiliki pengalaman yang cukup hebat, dinilai pengalamannya hanya sebatas wali kota Solo beberapa tahun dan kemudian lompat menjadi wakil presiden. Secara garis besar itu adalah argumentasi yang kita baca di media soal usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI kepada DPR dan MPR untuk mengganti Gibran sebagai wakil presiden. Pertama, kenapa ini menjadi ramai? Karena tentu yang mengusulkan ini adalah Forum Purnawirawan TNI yang mungkin dikenal sebagai sosok yang memiliki dedikasi, di mana beliau-beliau dan mereka-mereka para senior kita itu ketika menjadi TNI adalah orang yang memang sepanjang hidupnya untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Jadi ketika mengusulkan terkait dengan pemakzulan, wajar kalau kemudian begitu banyak mendapatkan respon dari berbagai pihak. Semua pihak merespon terkait dengan isu pemakzulan ini. Tapi secara prinsip menurut saya yang pertama, kenapa menjadi ramai? Usulannya itu secara resmi disampaikan ke DPR. Sebelumnya Forum Purnawirawan TNI ini hanya sebatas menyampaikan pernyataan sikap secara informal. Ada beberapa poin yang disampaikan secara terbuka soal situasi politik dan bangsa hari ini, termasuk juga misalnya merekomendasikan supaya Gibran itu diganti. Itu beberapa waktu yang lalu, informal dan tidak formal. Tapi ketika Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini kemudian bersurat secara resmi kepada DPR, kepada MPR, salah satu poinnya adalah meminta supaya Gibran dicopot dan diganti sebagai wakil presiden, tentu memancing satu perdebatan yang cukup luar biasa. Apapun judulnya, ya Forum Purnawirawan TNI ini dianggap sebagai kelompok masyarakat dan ya seperti rakyat kebanyakan yang dinilai harus diperhatikan bagaimana aspirasi dan pendapatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira semua orang sepakat kok, baik yang kontra ataupun yang nolak terkait dengan isu pemakzulan. Dalam iklim demokrasi, usulan apapun itu sangat terbuka disampaikan oleh setiap orang. Sangat terbuka untuk disampaikan oleh setiap kelompok-kelompok masyarakat, mulai dari isu ekonomi, isu politik, isu hukum, isu sosial, isu lingkungan, isu gender, termasuk juga isu-isu politik kontekstual seperti soal isu pemakzulan. Itu artinya apa? Setiap orang sepanjang diberikan kewenangan dan kebebasan untuk berpartisipasi secara politik, saya kira tidak perlu itu dipersoalkan secara signifikan. Apalagi kita tahu sepanjang DPR ada di negara kita sudah ratusan dan mungkin banyak ribuan sekali usulan-usulan secara formal yang disampaikan kepada DPR, tentu dengan berbagai isu ekonomi, politik, hukum, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah perkara biasa, termasuk ketika Forum Purnawirawan menyampaikan usulannya kepada DPR dan MPR supaya wakil presiden itu diganti. Itu bagian dari dinamika dan kaidah demokrasi yang memang dijamin setiap orang, setiap kelompok bebas-bebasnya untuk menyampaikan pendapat. Ini adalah dialektika politik biasa. Meski kita tahu bahwa selama ini
ketika begitu banyak aspirasi yang seringkali disampaikan kepada DPR dan MPR memang hanya dianggap sebagai angin lalu, tidak di follow up, tidak disikapi, dan kemudian dianggap sebagai sesuatu yang mungkin dianggap tidak terlampau penting. Tapi terlepas dari itu, ketika Forum Purnawirawan sudah menyampaikan ini kepada DPR, ya tentu suka tidak suka DPR dan MPR ditunggu oleh publik responnya apa. Apakah usulan pemakzulan ini akan diterima, ditolak, atau diambangkan alias diabaikan. Tentu kita akan melihat bagaimana proses-prosesnya ke depan, karena kalau kita mendengarkan sejumlah argumentasi yang disampaikan oleh anggota Dewan, misalnya anggota Dewan dari PKB mengatakan setiap surat yang ada di DPR pastinya akan dibicarakan, dan itu mungkin akan dikonfirmasi terkait dengan pihak-pihak yang mendapatkan surat itu. Dan mungkin politisi PDIP mengatakan bahwa sangat mungkin usulan semacam ini akan dibacakan di forum paripurna. Itu adalah sikap resmi ataupun sikap pribadional dari sejumlah anggota Dewan terkait dengan pernyataan atau usulan dari pemakzulan itu. Kalau kita mendengarkan dari kawan-kawan Golkar, tentu kawan Golkar menolak. Katanya wakil presiden itu tidak memiliki alasan-alasan, atau wakil presiden itu tidak terindikasi apapun, tidak melanggar hukum, tidak melanggar konstitusi yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk dilakukan pemakzulan. Macam-macam. Yang ingin saya katakan adalah ini adalah bagian dari aspirasi dari masyarakat secara umum. Itu sah dalam koridor demokrasi. Nah, yang kedua yang ingin saya katakan, ini secara ilmiah dan secara ilmu politik. Kalau kita belajar ilmu politik dalam sistem presidensialisme, jadi sistem presidensialisme seperti yang kita anut saat ini, di mana presiden dan wakil presiden itu dipilih secara langsung oleh rakyat, maka mekanisme menurunkan presiden ataupun wakil presiden, dan dalam hal ini adalah wakil presiden, itu tidak diperbolehkan menggunakan mekanisme parlemen. Kenapa? Karena yang memilih langsung wakil presiden dalam hal ini adalah salah satunya Mas Gibran atau Gibran Raka Buming Raka, adalah rakyat secara langsung. Jadi dalam kaidah politik, yang berhak mencabut mandat Gibran itu adalah rakyat secara langsung yang saat pemilu di 2024 yang lalu berpartisipasi terkait dengan pemilu, bukan parlemen yang memang tidak ikut serta memilih Gibran sebagai wakil presiden. Itu yang saya sebut sebagai sistem presidensialisme. Ada satu istilah yang disebut dengan fixed term. Artinya dalam sistem presidensialisme, di mana presiden dan wakil presiden ketika dipilih langsung oleh rakyat, sikap ataupun sistem pemerintahannya itu tidak bisa dijela, tidak bisa dijeda, ataupun tidak bisa diturunkan di tengah jalan sebelum kekuasaannya berakhir. Fixed and term. Jadi sekalipun ada masyarakat, kelompok masyarakat yang merasa tidak puas dengan wakil presiden saat ini Gibran, itu tidak bisa diberhentikan di tengah jalan. Nunggu 2029 bisa diganti Gibran dengan cara-cara prosedural, yaitu dengan cara pemilu dan tidak memilihnya lagi. Itu sistem presidensialisme. Kecuali kita itu menganut sistem parlamentarisme. Dalam sistem parlamentarisme seperti di negara-negara lain misalnya, jadi seorang pemimpin, sebut saja mungkin dia adalah Perdana Menteri, adalah mereka yang kemudian kapanpun bisa dicabut oleh parlemen, oleh dewan, karena yang memilih seorang pemimpin adalah anggota dewan, bukan rakyat secara langsung. Itu dalam sistem parlementer. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang kaidah ilmu politik dalam sistem presidensialisme, di mana wakil presiden yang sepaket dengan presiden dipilih langsung oleh rakyat, tak ada cerita bisa diturunkan di tengah jalan. Ini kalau kita bicara tentang ilmu politik. Hanya sistem parlementer lah yang kemudian memperbolehkan seorang pemimpin diberhentikan di tengah jalan sebelum masa jabatannya berakhir oleh parlemen atau anggota dewan. Itu yang pertama. Selanjutnya, yang keempat ya, sekalipun dalam sistem presidensialisme secara akademik dan secara keilmuan itu seakan-akan tidak memperbolehkan seorang presiden diturunkan di tengah jalan oleh parlemen, tapi kalau kita membaca Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, tentu saja ada celah di mana presiden dan atau wakil presiden itu dimakzulkan ataupun diganti. Tentu syaratnya cukup berat dan sangat rumit. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, dan juga budaya. Menarik soal penyampaian dari Bung Adi Praitno soal tuntutan dari Purnawirawan TNI, desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka terus menggelegar, semakin melebar luas
dan bahkan sudah diketahui seluruh pelosok negeri ini lewat media sosial ya. Tapi ini menjadi sebuah pro dan kontra karena ada yang mendukung pemakzulan, ada yang tidak mendukung. Saya juga sependapat seperti apa yang disampaikan oleh Bung Adi Praitno bahwa tidak mudah, tidak gampang untuk memakzulkan wakil presiden ataupun presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, yang langsung dipilih oleh masyarakat Indonesia. Itu nggak gampang teman-teman ya, jadi nggak mudah gitu ya. Tapi ya itu tadi bukan berarti tidak bisa. Kalau memang dianggap sudah tidak lagi memenuhi syarat atau sudah dianggap melakukan pelanggaran dan lain sebagainya, apalagi seperti yang beredar saya lihat, kalau misalnya melakukan perbuatan tercela, kalau misalnya terlibat narkoba, korupsi dan lain sebagainya, baru yaitu ya mempermudah beliau untuk dimakzulkan karena sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden, sebagai wakil presiden, sebagai wakil presiden. Tetapi kalau tuntutan dari Purnawirawan TNI yang berdasarkan atau mengacu pada putusan 90 tahun 2023, putusan Mahkamah Konstitusi soal perubahan usia pada saat itu, ya tentu tipis, kecil sekali, kecil kemungkinan akan bisa terwujud tuntutan pemakzulan itu. Meskipun saat ini pemakzulan itu suratnya sudah diterima oleh DPR dan kita akan lihat prosesnya ke depannya seperti apa. Benarkah nanti tuntutan ini akan menjadi harapan yang tersampaikan atau hanya sekedar tuntutan yang akan hilang begitu saja tanpa tercapai seperti apa yang diinginkan? Nah, tentu kan ini kita lihat. Ya, ini pasti betul-betul ya politiknya sangat kuat di sini gitu ya. Kita bisa bilang pertarungan politiknya bakal kuat di sini. Dari pihak A, pihak B, C, D dan seterusnya. Tapi ya kalau rakyat sudah menghendakinya misalnya ya seperti terjadi tragedi 1998 ya, seperti kejadian Pak Soeharto pada saat itu, ya beliau mengundurkan diri, lebih terhormat lagi. Kalau sempat ini dimakzulkan, ya saya nggak tahulah bagaimana bulian olok-olokan nanti kepada Gibran sebagai wakil presiden kalau sempat pemakzulan itu terjadi. Jadi ya lebih tepatnya mundur itu jauh lebih mulia, lebih terhormat. Ya meskipun tadi saya katakan tidak gampang, bukan berarti tidak bisa juga, kan begitu. Ya kekuatan di parlemen misalnya berapa? Ya siapa yang mendukung? Ya dari ke pihak mana? Ini nanti tergantung kepada Pak Prabowo juga sebagai presiden. Apakah beliau setuju? Kalau beliau setuju tentu ya koalisi Indonesia Maju plus ya Kim plus ya pasti tegak lurus pada Presiden Prabowo, bukan kepada Gibran, kan begitu kurang lebihnya. Ya kalau seandainya Pak Prabowo setuju, ya udah dukungan parlemen pun pasti akan menguat dan nanti bisa juga dibawakan ke MK, MPR dan terjadilah pemakzulan itu. Tapi Pak Prabowo memang ya nampaknya tidak terlalu mau mengurusi itu gitu. Meskipun ada juga sebetulnya respon beliau melalui saya lupa namanya ya. Nanti teman-teman boleh disampaikan, saya lupa namanya ya. Pak Wiranto ya, sorry. Pak Wiranto ya, bapak yang satu ini. Padahal saya sering nonton videonya di TikTok sama di Facebook, tapi saya lupa ya. Ya, Pak Wiranto ya kan menyampaikan bahwa ya Pak Prabowo mengatakan ya sampaikan kepada pihak yang berwenang gitu ya, yaitu hak berpendapat, kan begitu ya. Tapi di sini saya tidak terlalu jauh lah panjang lebar ke sana, saya coba baca saja komentar teman-teman kita menjadi penyampaian atau pendapat kita ya. Analisa yang jujur dan cerdas, memang kemampuan masyarakat berbeda-beda. Jadi pencerahan seperti ini harus disampaikan secara berulang-ulang ke setiap lapisan masyarakat. Semoga rakyat Indonesia semakin cerdas dan kompak dalam menuju Indonesia yang jaya, makmur dan damai ya. Terima kasih Bang Adi telah ini salah ketik dia, mengedukasi ya harusnya ya. Mengedukasikan akan benarnya cara demokrasi. Salam cerdas ya. Mimpi ya, aku orang awam saja paham itu permintaan yang mustahil, permintaan Gibran. Ya monggo loh ya,
monggo, kalau mau memakzulkan wapres, tapi dengan syarat hadapi dulu masyarakat yang jumlahnya 80 juta lebih. Ayo kalau mau coba-coba menurunkan wapres, pendukung 02 nggak akan tinggal diam. Jadi dipilih langsung oleh rakyat 58%, bahkan lebih banyak dari total seluruh rakyat Indonesia. 58% ya, banyak sekali ya, 80 juta lebih yang mendukung, yang memilih pada saat itu. Sekarang kan kita nggak tahu, barangkali ada yang sudah berubah melihat kinerja, oh wapres kita kok nggak kayak berwibawa, kok begini begono, ya barangkali ya, siapa tahu berubah lagi moodnya. Siapa lagi berubah lagi pikirannya, oh ya udahlah, maksudkan aja lah, kan begitu ya. Jadi ya itu tadi, kita akan lihat ke depannya seperti apa ya. Kemudian DPR dan pemerintah sebaiknya fokus saja pembahasan serta pengesahan undang-undang perampasan aset. Nah, ini juga selalu saya sampaikan juga ini ya. Bagaimana DPR kita fokus, kemudian ya RUU perampasan aset itu disahkanlah. RUU perampasan aset bagi para tindak pidana koruptor ya, pelaku korupsi, itu dirampas saja, disahkan saja. Tapi meskipun itu sudah lama sekali digaungkan, tapi tak kunjung disahkan. Ini aneh juga nih DPR ini. Jangan nanti karena ya tidak adil bagi anak, bagi istri dan lain sebagainya. Yang mana yang dikorupsikan itu yang dicabut saja, itu yang ditarik saja menjadi milik negara, itu yang disita. Oke lah kekayaannya misal saja 10 miliar. Tapi beliau seseorang ini si A ketahuan misalnya korupsi 5 miliar, yang 5 miliar itu yang diambil, jangan semuanya, kan begitu ya. Kalau semuanya ya bisa selesailah hidupnya, makan mau makan apa lagi, kan begitu. Jadi itu yang harus yang harus dipikirkan ke depannya. Jangan karena 1, 2, 3 orang koruptor ya, rakyat jadi sengsara ya. Jadi soal isu pemakzulan, soal tuntutan ini kita akan lihat ke depan. Kita belum tahu pasti ini akan tersampaikan, akan bisa dilaksanakan atau tidaknya ya, tapi semoga apapun keputusannya menjadi keputusan yang terbaik, yang seadil-adilnya serta sejujur-jujurnya, tanpa mengecewakan rakyat Indonesia. Itu saja mungkin dari saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, salam dan sampai jumpa.